Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, maqalah yang ke-25 an ba'dil ubad, dalam tulisan lain al ba'diz zuhad, dari sebagian ulama yang ahli ibadah atau yang ahli hikmah, ahli zuhud, berdoa ketika munajat kepada Allah. Ini munajatnya, doanya. Jadi ketika munajat, katanya Imam Nawawi, di waktu malam, ini munajatnya. Ilahi tulul amani gharrani. Ini masih ada sambungannya dengan yang makalah yang kemarin. Ilahi tulul amani gharrani. 5 macam. Yang pertama, ilahi tulul amali gharrani. Wahai Tuhanku, panjangnya angan-angan telah menipu saya. Jadi kita tertipu dengan panjangnya angan-angan. Bagaimana tidak tertipu? Kita sibuk menyiapkan untuk masa depan 5 tahun yang akan datang. Padahal sampai kita ibadah tidak sempurna, sholat keburu. Untuk menyiapkan itu kan karena panjang angan-angan itu kita tertipu, katanya ulama ini. Makanya kemarin kan dilarang, ya? Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan, ada 2 perkara yang saya khawatirkan pada kalian. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa wa tulul amal. Pertama mengikuti keinginan hawa nafsu, yang kedua panjangnya angan-angan. Jadi orang panjang angan-angan itu adalah melupakan akhirat, minimal mengurangi jatah akhirat. Nah, jadi orang, makanya sekali lagi saya sampaikan hadis yang sering disalahpahamkan itu, bekerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya. Nah, bekerjalah untuk akhirat seakan-akan mati besok. Ini bukan berarti kerja terus, tidak. Artinya kerja sibuk kayak apapun hentikan kalau masih mau mengerjakan urusan akhirat. Sholat apa? Karena besok kita masih hidup, masih lama hidup kita. Jadi pengertian panjang angan-angan itu jangan dibalik. Buni pahalakum lolo takut. Kenapa? Karena kalau dipaham dari jaminan rezeki, kan berarti rezeki bukan karena kerja. Kerja itu cuma syarat. Kadang kita sama-sama kerja lah, sama-sama bisnis lah. Kadang yang usahanya betulan malah hasilnya sedikit. Mau yang dagang untuk ngulak jetak manjat apa dia banyak. Seperti itu. Karena asli rezeki itu adalah Allah. Cuma rezeki itu bertingkat. Ada jaminan umum, ada jaminan khusus, ada jaminan yang nunggu untuk dijemput, ada jaminan tanpa dijemput itu datang. Kayak semua manusia dijamin. Semua dijamin rezekinya. Terus ada lagi dari Nabi, ya dari Allah. Orang cari ilmu rezekinya dijamin. Ini jaminan tambahan. Talibul ilmi takaffalahullahu rizqah. Pencari ilmu akan dijamin rezekinya. Maka banyak orang-orang yang ketika biayai anak rezekinya lancar. Begitu anaknya selesai juga rezekinya. Banyak. Ya maaf, bukan saya beda-beda, karena yang sering cerita ke saya itu orang mondokkan anak. Karena rata-rata kan orang miskin-miskin, tetangga saya banyak. Waktu anaknya mondok itu, begitu anaknya ada mondok, sekarang sudah berhenti tapi belum kawin. Tak ada rezeki yang tadi lagi ya. Jadi betul kata Allah, kata Nabi, taqtalibul ilmi takaffalahu rizqah. Pencari ilmu rezekinya dijamin. Jadi khusus pencari ilmu itu udah jaminan lain. Secara umum semua manusia, bukan hanya manusia bahasanya, semua binatang, dabbah itu semua binatang. Semua binatang termasuk manusia, karena manusia itu masuk dabbah, dimasukkan binatang. Sistem Arab itu manusia itu tiap binatang, cuma istilahnya hayawanun natik. Manusia itu adalah hayawanun natik, hayawan yang bisa bicara. Jadi dabbah itu masuk semua sudah. Jadi wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Makanya ulama di sini munajatnya kepada Allah. Padahal yang jelas kita husnudzon ya. Ulama ini yang jelas sudah apa?
sudah bagus ibadahnya. Tapi karena panjang angan, ini bukan hanya harta sebetulnya ya. Panjang angan-angan kan begini. Kayak sampean mengetu masuk duhur, deki kan ki kol 2 ki notut. Nah berarti kan seakan-akan ada jaminan untuk hidup. Atau bapak itu kaki satu bedah. Oh ki umur belum. Nah ini kan terlalu panjang angan. Bukan hanya harta. Makanya tulul amal itu dihentikan. Kita harus merasa tidak ada jaminan. Maka tanya ulama, saya ketika mengangkatkan kaki saya tidak punya jaminan, tidak punya sangkaan saya akan bisa menginjakkan kedua kalinya. Belum tentu. Makanya katanya Nabi Isa, manusia itu cuma 2, 3. Nah barusan, sekarang, nanti. Yang selesai sudah tidak bisa kita kembalikan, sekarang ini kita isi dengan baik. Yang nanti belum tentu. Belum tentu. Maka kan ada hadis dari Nabi itu, kalau kamu pagi jangan nunggu sore. Itu cuma contohnya saja. Makanya kenapa sholat itu kok afdolnya awal waktu. Nah, cuma ada jalannya begini. Kemarin saya pas babnya ini ya. Kita itu semua perlu disampaikan kepada semua orang. Setiap awal waktu, kalau sampean tidak langsung sholat, maka harus punya niatan dalam hati. Ada duhur, engkau kemarin aku aja ngeduhur. Entah kayak yang 2, pokoknya saya sudah niat mau sholat duhur. Kalau meninggal, tidak sholat, belum sholat meninggal, tidak punya utang. Kalau tidak niat pas meninggal punya utang. Jadi setiap masuk waktu harus azam. Kemarin pas saya ajar di mana di Cilacap, tes pas bab udzur sholat. Lah udzur sholat itu kan lupa atau tidur. Nah tidur itu dibagi. Nah umpamanya tidur yang boleh sholat itu tidak pas waktu, 1 tidurnya harus masuk waktu, harus sebelum masuk waktu. Jadi tidur jam 11:04 atau jam 11 lalu bangun jam 3 itu tidak apa-apa. Atau masuk waktu tetap tidak dosa kalau dia punya keyakinan dan terbiasa kalau tidur cuma 1 jam atau 2 jam. Begitu adzan belum tidur, tapi karena di situ ada jemaah atau memang tidak pernah jemaah, akhirnya tidur. Kok mau tidur biasa 2 jam itu. Lah bangun setengah 12, nanti setengah 1, setengah 2 pasti bangun. Lo ketepaan karena payah atau karena sesuatu, apa habis minum apa, tidak terbangun, maka tidak dosa. Tidak dosa. Kalau punya sangkaan kuat dan kebiasaan tidak bablas tidurnya. Lah ternyata kok bablas, lah ini tidak dosa. Lah kalau yang dosa sudah terbiasa dia itu kalau tidur lama, masuk waktu kok masih tidur, akhirnya sampai asar, maka ini tidak masuk udzur sholat wajib. Nah, tetap. Lah apa bedanya ketika udzur dengan tidak? Kalau sambian udzur begini, kalau kita tidur sebelum masuk waktu kok tak bangun sampai keluar waktunya, maka ketika sudah asar sambian tidak wajib segera sholat, tidak wajib. Jadi umpama sambian bangun si mandi, si mau ngobu manuk mangani manuk, itu dah haram. Tapi kalau sampean tidak punya udzur, tidak boleh mengerjakan. Harus segera. Contoh, jangan dari rumah aja. Dia nak macam belanja. Ternyata sekolah dari yang kabur ternyata terus yang ukur ternyata ada makan tuh ada. Maka ketika sampai nyampe rumah jangan mengerjakan. Kalau macam lihat TV maka apa? Wajibannya 2. 1 mengganti, yang kedua segera. Jadi segera mengganti. Kalau menggantinya tetap wajib, walaupun udzur tetap wajib.
Tapi ketika tidak segera, ini juga dosa. Ini masalah ini, maka perlu perhatian. Ini kalau masalah tidur. Dan juga penting, kadang orang tua, kalau sampian tahu di dalam rumah sampian ada yang tidur belum sholat, maka wajib membangunkan. Kalau tidak membangunkan, ikut dosa. Allah jadi dijagain je bahaya je gua biman. Tapi jaga yang ku ya melo dosa. Melo dosa. Ya pokoknya dibangunkan. Insyaallah. Orang yang panjang angan-angan, kembali kepada doa yang pertama, itu disinggung dalam Al-Quran. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, bersenang-senang sehingga lupa karena gara-gara angan-angan yang panjang itu. Nanti tahu sendiri akibatnya. Itu dalam Al-Quran. Dan ternyata makanya kita ya hati-hati di dalam mendidik keluarga ya kita sendiri itu mendidik keluarga ini kadang kelihatannya baik tapi setelah ditelaah dari syariat salah. Contoh, mengajari keluarga kita nabung itu juga kurang benar menurut syariat itu. Yang penting jangan boros. Sampai tidak pernah nyumbang gara-gara nabung. Lah ini keliru. Akhirnya cerai. Padahal ketika kita tabungkan, ketika kita sumbangkan, jaminan Allah pasti. Balasan 10 malah. Balasan 10. Itu dalam segi jaminan. Dalam segi jaminan umur kan belum tentu. Nyaman saya tabung lagi. Abunya jeling aja. Nyaman mati lah, nyaman sakit kan begitu. Lah, jadi itu keliru ternyata. Tidak usah banyak-banyak. Kalaupun nabung jangan terlalu lah. Paling enggak kangkui telah sania dia. Boleh 10 tahun yang akan datang sudah nabung sekarang. Ya akhirnya ada jadinya medit. Lebih ada lucu ya maaf. Bukannya itu kita kadang-kadang dengan orang yang ekonominya lebih rendah. Orang pas-pasan itu kalau membeli kadang. Kenapa? Oh ngerti. Iya. Dan ini saya rasakan karena saya oleh nakut termometer. Oh ngerti bila boleh begitu. Ya maaf. Sekedar ya sekarang. Kalau anda mampu, kalau punya acara, kalau udah dia Ustaz itu udah perhitungan ini mau disuruh ini, enggak. Pokoknya saya mampu tanggal 5, jam dalam 5 akan jadi sekian. Kalau orang yang mampu udah ya kan, tadi memakai Yasin dan pun selamat jatuh, udah kita pemahaman. Lah maka yang saat ini, kalau orang kan udah, itu teman-teman keluar ya, kalau jadi itu, jadi betul-betul. Bukan membayar kerjaan, tapi betul-betul sudah kok. Masya Allah. Makanya kita itu kalau merasa kita lebih mampu, biar pahalanya gak kalah dengan yang tidak mampu, langsung lebih, jangan sama. Kalau sama itu di hadapan Allah lebih rendah. Sejuta men tadi, sejuta men soki kalah. Nah, makanya kenapa rahasia di bulan Maulid? Kenapa rahasianya nanti kok disampaikan dalam sejarahnya ketika diundang orang miskin, Nabi segera datang. Apakah Nabi undang kaya-kaya Nabi tidak datang? Ya pasti datang. Mau miskin saja yang didatangi. Kenapa? Malah kalau di mau ditafsirnya bukan hanya aja bahu ijabatan aja, mendatangi segera. Kalau kiai yang terkan itu dia jalan berbentuk bisa jalan setengah hari. Apa?
orang menceritakan. Ya masuk akal. Kalau orang kaya seminggu pakai satu detik kalau menengah di 2 tahun sebelumnya nilai. Mungkin bapak kun bapak yang anak kedua. Persiapannya seperti itu, maka di sini. Nah, maka kembali. Jadi di sini munajatnya ahli ibadah ini pertama, wahai ya Allah, saya telah tertipu dengan panjangnya angan-angan hidup di dunia. Kalau kiai saya makanya tudul amal itu gawani apa? Turin penuhi tujuh, jadi panjang angan-angan. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahubbud dunya, ini khusus dunia ini. Ahlakani, senang dunia menjadikan saya jatuh dalam kesusahan, dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Makanya yang tidak boleh itu cinta dunia, bukan mencari dunia, tidak boleh, bukan tidak boleh punya dunia, bukan tidak boleh punya harta, jangan cinta. Sebab kalau cinta itu kumlolo. Kalau tidak punya harta, gimana mau sedekah, bagaimana mau silaturahim, gimana mau ibadah? Yang penting jangan cinta. Sebab kalau cinta, jangankan disumpahkan orang lain, dia pakai dilema. Dan kita harus bertanyakan kepada diri kita. Umpamanya kita punya mobil 2. Ini kadang-kadang yang banyak manfaatnya, mana yang lebih jelek? Padahal pajak juga semapan. Pun perlu pajak semapannya terlalu kali itu oleh motor sejuta. Coba membeli kerja, bahkan yang penting kena ini sejuta. Tadi ini saya buka. Jadi kan sumber kita itu tertipu betul. Ya Allah. Jadi bukan untuk kita apa? Untuk orang lain yang menasihati diri kita sendiri. Ya, insya Allah. Nabi menggambarkan dalam sebuah hadisnya, man asyrafa qalbuhu hubbud dunya ilqatu minna bisalasi syaqaqin. Siapa yang hatinya meminum, maksudnya minum, siapa yang hatinya minum cinta dunia, kalau sudah minum kan sudah airnya mulai ya kan itu sebentar. Bagaimana? Maka dia akan mengalami 3 kesengsaraan. Orang yang sudah cinta dunia merasuk dalam jiwanya, dalam hatinya akan mengalami 3 kesengsaraan. Pertama, yang pertama mengalami 3 perkara. Yang pertama syaqa'un la yanfadu anam. Yang pertama sengsara, ya, yang tidak ada habisnya. Jadi walaupun kaya tidak senang, emang terus rapi mereka juga. Mau tak akan jalan jauh lah. Mau guna panjang, malu kawasan dulu. Mana? Dah, ini dah ada selesainya. Yang kedua, loba, senang melampaui batas, tapi tidak akan ada puncaknya, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah cukup, kurang terus, orang terus. Dan sedangkan manusia kalau sudah dibatasi tidak akan ada selesai. Yang terakhir, cita-cita atau angan-angan yang tidak ada akhirnya. Sudah beli rumah 1, mau beli lagi, bangga kan? Pokok macam di mereka, demo jadi dia. Insya Allah. Jangan kepada orang lain, jangan kepada anaknya saja. Abu, alah aku tidak walaupun bila 12 gigi kemudian. Seperti itu. Itu anak. Malah kadang-kadang orang tuanya juga tidak dipedulikan. Insya Allah ini jangan sampai terjadi kepada kita. Jadi cinta dunia ini betul-betul akan merusak seseorang. Makanya dijadikan doa oleh sebagian ulama ini, hubbuddunya ahlakani. Cinta dunia telah menjatuhkan kami dalam kehancuran.
Yang ketiga, wasyaitanu adallani. Setan telah menyesatkan saya dari jalan yang benar. Jadi wasyaitanu adallani. Maka kita harus hati-hati kok. Diajak tidak benar, oh ini setan. Setan. Tapi setan itu pintar. Kalau sampai diajak, kita diajak yang betul-betul telah belakang dengan agama, tidak mau, kita dituruti. Tapi di jalan itu kita digoda, dirusak. Contoh, kami digoda untuk ngaji, tidak untuk jangan ngaji. Setelah ngaji, anggap ngaji bukan. Ngaji itu yang depan, dia dapat banyak, jadi pahalanya besar. Gandeng bisa masuk. Pemula, adalah sana. Apa letakkan juga? Mubalok boleh usahakan. Itu atau sinyalin dan kemudian nyaman lagi kemudian jangan ada. Sulit. Makanya doa jelas. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh kita yang nyata. Maka keliru kalau kita jadi musuh tetangga. Ini setan banyak di dalam musuh kita, masih cari musuh. Jadi setan sudah cukup musuh kita. Wasyaitan adallani. Makanya kita selalu diajari membaca billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting. Ketepatan kemarin beberapa hari yang lalu saya pas ngajar fadilah bismillah. Manusia itu ketika baca bismillah, ia dulu syaitan. Setan itu akan hancur. Maka segala sesuatu jangan lupa dibacakan bismillah. Setan itu yang dulu itu apa? Mencair, kayak timah. Karena yang timbul wasos adalah sebagaimana tembaga yang meleleh ketika diada di atas api. Itu setan. Maka jangan lupa kita baca bismillah. Baca bismillah. Di Wasiatul Mustafa, pesan Nabi, ketika sampean berangkat bekerja. Kok sampean begitu berangkat dan baca bismillah, setan akan membonceng, mengarahkan sampean kerjanya, disuruh dusta, disuruh ini. Tapi kalau sudah dibacakan bismillah, makanya selalu baca bismillah. Ini diajarkan, penting, dijadikan kebiasaan keluarga, dijadikan kebiasaan kita, penting. Biar kita dijauhkan, karena syaitan adalah setan. Yang keempat, wan nafsul ammarati bisu' mana'atni 'anil haqqi. Nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kejahatan telah menjauhkan kami dari kebenaran. Nafsu itu bahaya. Karena Nabi sendiri, Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa. Makanya nafsu itu harus dipahami. Maka jaminannya orang yang punya nafsu adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Makanya nafsu ini jangan hanya dianggap perempuan toh, udah. Itu nafsu kita senang sudah punya mobil, beli lagi nafsu. Rumah sudah bagus bangun lagi, dibongkar. Insyaallah. Kadang kita itu cuma ya apa ya? Bisa tertipu. Ini makanya segalanya yang kayak alam bisa jadikan pelajaran. Bukan ada sedang contoh yang terjadi dengan saya ya. Kalau contohkan orang kata begitu. Saya itu kan paling tidak suka mau dibuat mahal-mahal, tidak suka. Lebih baik biasanya. Lah, kok tahun kemarin itu ada orang belikan baju saya harganya 500. Saya seumur-umur harga tidak buat untuk 50 tidak pernah beli. Ini 500. Setelah saya pakai, saya pada beli. Maria Saleh sebelum aku telah ke toko oleh masih terkadang udah lalu ganti yang 500. Pada beli untuk tahu dia kerja dia kebuka. Loh, apa? Mau bangga apa? Coba kalau kita berikan 5, berikan kepada orang yang 4, apa terus? Sungguh bodoh kita itu hanya untuk menuruti hawa nafsu. Gitu apa sih? Oleh apa? Ada di dalam dia. Siapa yang mau? Orang kagak deh. Ya kan apa? Saya
pintunya dengan GR plastik udah kadang-kadang jendela. Masya Allah. Kadang kita orang itu bangga ketika begitu bangga. Masya Allah. Nah sementara kebutuhan yang lain banyak. Sementara kebutuhan yang lain banyak. Masya Allah. Ya, ini penting. Kita untuk bukan untuk benda orang lain, untuk kita, keluarga kita. Jadi betul-betul hati-hati. Jangan sesuatu yang kita banggakan ternyata tidak ikut kita ke akhirat. Jadi carikan sesuatu itu apapun yang kita kerjakan dalam sehari minimal sekian persen yang kita kerjakan sehari ini ada yang menilai akhirat. Jangan hanya menilai dunia. Carilah. Makanya Nabi sampai memberi batasan yang terkecil tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu selama muslim itu sudah sedekah. Ya orang kadang mau senyum saja. Apalagi kita sudah ditokokan, kita sudah jadi kiai, jadi DPR, jadi apa. Kalau ada orang mendahatin siapa, itu pahalanya besar. Bukan angkuh, makanya apa kan? Lalu Rasulullah sama anak kecil memberi salam. Rasulullah sama anak kecil memberi salam. Malah ada namanya Umar. Umar itu waktu itu anak kecil itu. Apa iman? Mana? Yang tadi aja Nabi. Bayangkan akhlak seorang Nabi presiden. Kita sudah cuma jadi kepala RW saja, anak kecil sudah. Kalau jadi presiden gimana? Insyaallah. Hanya penting. Jadi nafsu jangan kita turuti. Karena dia apa? Nafsu telah mengarahkan saya, menjauhkan saya dari kebenaran. Insyaallah. Nah ini. Makanya Sayyidina Ali mengatakan itu. Ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haqqi. Menuruti hawa nafsu ini akan menutup kebenaran. Kita tidak akan melihat kebenaran karena nafsu. Insyaallah nafsu harus dibatasi. Nafsu itu harus dibatasi. Jangan sampai kita diarahkan kepada jalan yang salah. Insyaallah. Makanya seorang ulama namanya Abu Sulaiman Ad-Darimi, afdalul a'mal khilafu hawa nafsi. Paling utamanya amal adalah memerangi hawa nafsu. Nah sampai saya punya guru namanya Abu Sofa. Itu kalau memerangi nafsunya luar biasa. Ya. Pernah beliau itu karena senang ngomong, puasa 1 minggu udah bicara. Seminggu udah bicara, padahal kerjanya lumpuh. Ya kalau kayak orang bisu itu. Ngomong melulu, bisu. Billahi seminggu tak ngomong. Tahu ngomong seminggu. Udah bicara 1 minggu. Lagi nafsunya. Beliau ketika menghafalkan bait alfiyah itu masih muda. Kan nama nafsu oleh 2 oleh 5 penjara baik. Beliau sumpah untuk mengajar nafsunya. Billahi alfiyah ini saya hafalkan kan 1 bulan. Ternyata 1 bulan dah hafal 40 hari. Apa sana riwayat. Tidak. Tapi beliau mengatakan, "Mudah sumpah, makin tengah tahun bertahun." Saya bilang itu sumpah-sumpah begitu, mendidik nafsu. Kalau saya yang sesuai itu, kalau makan pas enak pasti berhenti. Kalau makan enak berhenti ya, ini kan orang enak sekali. Kalau tidak enak diteruskan. Kalau tidak enak diteruskan, meletakkan nafsunya. So, banyak di kita itu. Kadang seorang ulama habis itu makan kenyang. Makan waktu malam kenyang. Semalam dah tidur apa? Sholat. Tak apa. Dia bilang dia kenyang aja macam betul aja. Sambil bilang sapi itu kerbau itu kalau makannya banyak naik pedati luar. Makanya kamu makan banyak kalau sholat semalam dah tidur. Ada orang itu. Kalau kita kan jangan malah tidur. Jadi memerangi nafsu itu penting. Dan kita berlatih. Walaupun tidak seperti beliau kita berlatih. Ya, nanti. Jadi kadang-kadang nafsu itu macam-macam. Kayak seperti sampai mau salat. Jadi kan
Ternyata yang imamnya lebih muda dari kita. Nafsu itu. Teruskan. Apa nafsu itu? Yang penting bukan doa salah. Nafsu. Jangan dituruti. Insyaallah. Maka ditimbang. Maka jangan selalu dituruti. Makanya nafsu itu bisa apa? Bisa makan, bisa harta, bisa derajat, macam-macam. Kalau sekarang yang pakaian, kendaraan, semuanya bisa masuk. Jangan dikira nafsu itu hanya perempuan. Ya kayak kita pegang HP, kan bukanya penting. Setelah itu yang lain-lain yang penting 5 menit, yang tidak penting 1 jam. Ini nafsu. Insyaallah. Nafsu. Kebenaran akan tertutup. Ini yang kedua, yang keempat, yang terakhir. Wa qarinus su'al maksiyah ahanani. Teman-teman jelek telah membantu saya untuk mengerjakan maksiat. Nah ini artinya kita disuruh jadi teman yang baik. Sehingga dibilang oleh Imam Nawawi, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarakum wa la tashabil arda fatarda ma'al roti. Jangan kamu bertanya seorang kepada orangnya, tanyakan pada temannya, karena setiap teman pasti mengikutinya. Orang tergantung teman, makanya kita jadi teman yang baik. Kalau kita jadi teman dan mengajar mana walaupun kita susah itu di 6 bulan aja. Karena manusia itu wataknya surau, wataknya gampang meniru. Katakan guru saya, jangankan manusia, bangga. Sampai nak coba, katanya guru saya, atau saya akan menambahkan. Coba sampai nanam mangga pada lagi tahu manis kan? Lalu dikelilingi boleh pak, pasti tidak begitu manis. Apa? Dipengaruhi. Apalagi orang. Jadi kita itu harus ada berteman suahib khiyarul, berteman yang baik. Kalau tidak baik, cukup kenal saja dengan jadikan teman, bukan untuk dimusuhi. Oh tukang kedok, untuk ini berarti kamu kesuka apa? Suka baik, bukan. Maksud ini yang dijadikan teman sering ngobrol, sering jalan, itu jangan. Jadikan teman yang baik. Kalau di ta'lim itu wa ikan ada khairin, ada syarrin fadil min sur'atan, wa ikan ada khairin faqalin tahdadi. Jadi kalau baik, kalau jelek, larilah kamu secepatnya. Tapi kalau baik, temanilah, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Makanya kita disuruh cari teman. Sampai dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tidak cukup takwa, wa kunu ma'as-shadiqin, bertemanlah orang yang jujur. Dalam konteks ayat ini, yang jelas untuk bergaul dengan orang jujur. Tapi lebih umum, jadi teman itu mempengaruhi. Makanya anak kita sambil doa melakukan datang makan bukan dari. Jadi teman sangat mempengaruhi. Apalagi masih anak kecil, masih mudah sekali untuk terpengaruh. Karena ini di sini sebelum itu kan ya di luar iya ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang kalau saya jawab. Iya, saya pernah baca bahwa surat Yasin itu adalah artinya Quran. Iya, ada hadisnya. Ya, terus saya pernah baca itu ya. Terus ayat kursi adalah ayat yang paling utama. Jadi ayat kursi adalah ayat Al-Quran yang paling utama. Terus saya pernah tanyakan, saya pernah baca artinya Yasin. Saya tidak jawab karena saya ngerti artinya Yasin. Oh, iya, saya pernah tanya. ada. Ya, teman. Kalau dah keliru, bisa. Wa qalbul yasin salamun qawlan min rabbir rahim. Gitu. Ada dalam yasin salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi ada di mana? Jadi yasin salamun qawlan min rabbir rahim. Dengan Yasin. Iya, di dalam yasin itu. Dengan kata ada dalam.
Baru kemarin saya tanya. Iya, betul. Ada artinya memang. Bahkan di tafsirnya surah Yasin, tafsir Ibnu Katsir itu memang dikatakan ya, di Qur'an qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Jadi, Maka surat Yasin adalah artinya Quran. Iya. Yasin ada hatinya. Iya, yaitu apa itu namanya salam qaul gitu. Maka ada dari ulama salam qaul itu dibaca sekian 16 kali dahulu lalu ada doanya. Itu menyebabkan mustajab. Untuk lengkapnya jadilah Yasin Fatihah itu. Itu saya punya kitab. Cuma di sini dia akan punya Yasin Fatihah pas kamu dulu. Iya. Saya sudah pernah. Ya pernah tanya orang. Padahal kalau di Malang, kiai saya istighosah itu pakai Yasin Fatihah. Itu kemana kan? Itu kamu. Dan setelah saya teliti dan saya cari masukan dari guru-guru saya, memang fadilah surat Yasin itu untuk mustajab. Maka ketika kita sering membaca itu, maka doa kita gampang diterima. Karena gampang diterima, tidak usah sampai kita minta. Karena hati kita tidak kuat, ya sakit ya. Tak musim kecil kemudian. Pulang Yasin Fatihah. Pulang. Sakit aku. Tahu saya mau. Ini dari mana? Makan oleh mana? Ceritanya pasal gede waktu. Ya, jangan dulu dah. Pun zaman makin, nanti tu boleh tak mati nyaman. Apa? Ketahuan. Pun oleh kabel, kuat, tapi mati. Coba, aku boleh mati tu dah. Boleh tahu dia ada dong. Penangkan dia pun tak amin jangan. Oh balik melaku. Jika pun tak amin dia melaku. Betul kata dia tu bisa. Ada terapas terus. Jadi seperti itu. Kalau orang dulu, lah makanya sekarang oleh Allah dijatuh. Dan begitu banyak orang yang mustahil. Boleh tak kuat menjadi aku ini. Bahaya. Tidak. Mudah-mudahan Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una. Wa bi fadlika wa bi'anana wa fadlina sayyidina Rasulullah. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna nas'aluka fi ridha wa la tuwallina waliyyan syur wa la taj'alna min al-dhalal wa al-shar. Al-mu'min al-wakil la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.